Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka menuntut ilmu. Buku atau kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LCPDI. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya sampai nanti di akhir kitab ini. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sebelumnya juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut serta berpartisipasi dalam acara kegiatan dakwah kami. Karena tanpa partisipasi jenengan semua, ya, dakwah ini juga akan tersendat, akan berhenti gitu ya. Karena semuanya ini dari jenengan semua, dari Bapak Ibu semuanya, dan kita juga akan kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik, lebih banyak dan lebih berkah lagi. Amin. Sebelum acara ini kita mulai, mohon nggih Bapak-bapak kalau bisa maju agak ke depan, diluruskan barisannya biar kelihatannya itu rapi, enak gitu ya. Monggo Pak. Nggih lho, kan enak. Ya, saya sebelum acara dimulai, saya sedikit pengen tanya ya sama Mas Agus gitu, mic-nya Pak. Ya. Tuh, Cak Agus. Ya, beliau alhamdulillah selalu memberikan semangat kepada kita semua. Ya, sering mengingatkan, Cak, kapan dimulai gitu. Dan ayo semangat, tambah semangat, alhamdulillah tetap semangat. Ya, saya ingin tanya sedikit Cak Agus, barangkali ada masukan atau mungkin ide, atau mungkin ini sudah baik gitu di acara kajian seperti ini. Barangkali ada masukan atau mungkin ada ide, ada tambahan apa gitu ya, barangkali ada masukannya. Monggo Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ide kayaknya kalau melihat dari peserta ya, penambahannya memang sedikit sekali ya. Iya Mas. Tapi ini saya rasa sudah termasuk bagus Mas Budi. Ya. Mungkin apa ya yang perlu intinya sudah lebih dari cukup bagus lah Mas Budi ya. Sudah gitu aja ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah beliau juga aktif walaupun di kesibukannya setiap harinya. Ya, ini ada kenang-kenangan dari Ustadz Hambal. Ya, seadanya. Ya, saya ke Ustadz. Ya, dikasih kenangan dari Ustadz Hambal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, selanjutnya yaitu langsung dari Ustadz Hambal, dan barangkali dari pemaparan beliau nanti ada yang kurang jelas atau mungkin perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kepada beliau Ustadz Hambal waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat dan taufiknya kita bisa hadir di majelis ilmu ini di taman surga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rajin istiqomah mengaji agar kita selalu dibimbing hidayah, agar kita dalam menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini itu hidup di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita itu banyak yang tidak kita ketahui, banyak yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Apa yang terjadi besok kita nggak ngerti, apalagi besoknya lagi. Ya. Jadi kita butuh petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan merajinkan diri kita dalam majelis-majelis ilmu. Agar apa? Agar kita bisa selalu ridho dengan hukum dan ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini amalan yang paling berat. Ya. Kata Ibnu Qayyim, puncak makomat ibadat itu adalah manakala kita ini bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini ridho, dan praktek ridho itu adalah kita bisa sabar, kita mendapatkan kesabaran yang tidak bertepi dan kesyukuran yang tidak bertapi. Ya. Jadi sabar yang tidak bertepi. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengerjakan hal tersebut berarti kita ridho. Dan Allah katakan innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa ada batas. Ya. Cuman tadi perlu kesadaran untuk bisa sabar yang tidak ada ujungnya, selalu ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua yaitu syukur yang tidak bertapi. Kenapa? Karena banyak orang pengen syukur tapi ada tapinya. Saya pengen kurban tapi kebutuhan saya masih banyak. Saya pengen gini ibadah tapi gak cukup waktu. Ya. Jadi kalau kita ini ya bagi seorang mukmin itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Atau seorang mukmin itu sangat pandai mencari alasan untuk mensyukuri setiap keadaannya. Ya. Kalau kita bisa mendapatkan dua sifat tersebut, maka ini adalah dua sifat orang beriman yang menakjubkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Inna sabatu sarra syakar fakana khairan lahu wa inna sabatu dharra sabar fakana khairan lahu. Sangat menakjubkan keadaan orang yang punya iman dalam hatinya. Kenapa? Karena segala kondisi yang menimpa dia itu menjadi jembatan kebaikan bagi dia. Dan itu tidak didapati kecuali dari pribadi mukmin. In asabathu sarra, kalau dia ditimpa sarra, kelapangan, senang, keadaan yang sesuai dengan keinginan, maka dia akan syakar, ya, mengendarai kendaraan syukur, ya, tanpa ada cari-cari alasan untuk tidak bersyukur. Dan itu akan mendatangkan amal kebajikan bagi dia. Wa nasabathu dharra, demikian juga kalau sebaliknya dia ditimpa musibah, kesempitan dan yang lainnya, maka dia akan bersabar, ya. Dan itu menjadi jembatan kebaikan baginya. Itu penting, ya. Dan ini akan kita dapatkan manakala kita mau mendengarkan nasihat. Karena nasihat itu adalah kata-kata terbaik, ya, petunjuk terbaik, kata-kata pilihan agar kita bisa bersikap yang tepat. Ya, jadi perlu untuk ngaji bareng agar kita mendapatkan siraman-siraman,
Mungkin ada satu kalimat, satu kata yang mampu mengetuk hati kita, masuk ke dalam hati kita, kemudian kita tersadar. Ya. Demikian kita ngaji hadis-hadis Nabi itu juga agar kita ini mendapatkan petunjuk bagaimana cara memahami dan mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena hafal Al-Quran saja itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu selamat. Demikian juga hafal Al-Quran dan hadis pun tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu memiliki pemahaman yang baik. Harus merujukkan pemahamannya kepada pemahaman para ulama yang benar. Karena berapa banyak orang yang tersesat jalan karena salah di dalam memahami ayat. Ya. Contohnya pada zaman sahabat itu ada seorang yang berani membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya. Dia bukan seorang yang tidak paham agama. Ya, bukan orang Majusi, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Akan tapi dia ini adalah orang Islam. Ya, orang Islam yang ahli ibadah, sampai ada tanda di dahinya hitam karena betul-betul lama dia dalam sujudnya. Dan dia hafal Quran. Ya, bukan sekedar hafal Quran, akan tetapi dia ini juga mukri, guru, ya, guru untuk membimbing hafalan Al-Quran. Ya, ustadz, bukan ustadz, naik lagi, ya, di atasnya ustadz. Karena orang pilihan. Ya, pada zaman Khalifah Umar, ya, pada zaman Khalifah Umar, dia orang betul-betul orang yang dibanggakan di dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi ketika gubernur Mesir Amr bin Al-As ngirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin arsil li rojulan qari'an Al-Quran. Wahai Amirul Mukminin, minta tolong, ya, kita pengen ngajarkan Al-Quran di Mesir ini, minta tolong kirim guru Al-Quran, ya, guru Al-Quran. Kata kemudian Umar bin Khattab, beliau membalas surat tersebut. Faqala Umar bin Khattab, tulis surat balik sambil ngutus Abdurrahman bin Muljam ini. Ya. Arsaltu ilaika rajulan huwa Abdurrahman bin Muljam. Yang mana kemudian hari dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, aku kirim kepadamu orang terbaik dalam Al-Quran, yaitu Abdurrahman bin Muljam min ahlil Quran. Athartuka bihi ala nafsi. Ya. Jadi aku lebih mementingkanmu daripada diriku. Maksudnya adalah saya sebenarnya sangat membutuhkan orang ini karena ini orang pilihan. Betul-betul hafal Quran dan tadi, ya, cuman yang dikuasai Quran saja. Ya. Yani ana uriduhu indi fil Madinah. Saya sangat membutuhkannya di Madinah. Lakin athartuka bihi ala nafsi. Tapi aku karena untuk kemaslahatan kaum muslimin, agar Mesir ini terwarnai dengan Al-Quran, aku kirim Abdurrahman bin Muljam ini ke Mesir sesuai dengan permintaanmu. Fa'idha ataka faj'al lahu daron yukri'un nas fihal Qur'an wa akrimhu. Kalau dia sudah sampai di Mesir, maka buatlah rumah Al-Quran, rumah Quran, di mana dia tinggal di situ dan mengajarkan Al-Quran di situ kepada penduduk Mesir. Wa akrimhu, dan muliakan dia. Ya. Artinya apa? Orang pilihan ini, Abdurrahman bin Muljam yang berani membunuh Ali bin Abi Thalib, ini orang pilihan pada masa Umar dan hafal Quran. Jadi hafal Quran saja tidak cukup, karena nanti dia akan keliru di dalam menafsirkan Al-Qurannya, karena dia tafsirkan dengan pemahaman dia sendiri. Ya. Dan benar
ketika terjadi masa fitnah dia kemudian bergabung dengan orang Khawarij, memiliki keyakinan Khawarij. Dia mengatakan Ali ini sudah kafir, ya, Ali bin Abi Thalib. Dia lupa dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Ali ini adalah penduduk surga, orang yang dijanji kabar gembira masuk surga, menantunya Rasulullah, bapaknya Hasan Husain yang disebut sebagai pemuda ahli jannah. Ya, itu kan cuma dalam hadis, tapi dia tidak bahas. Kenapa? Karena dia patokan pada ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan barang siapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, dia kafir. Ya, dia menganggap Ali kafir. Kenapa? Karena Ali itu pada perang Siffin di akhirnya itu kan kemudian menunjuk Abu Musa al-Asy'ari agar bermusyawarah dengan Amr bin Al-As ini. Dan hasil keputusan mereka berdua yang dianggap kompeten ini dijadikan hukum. Maksudnya ulamanya lah. Tapi pemahaman dia kan, berarti hasil pikirannya dua orang ini kan manusia. Berarti Ali sudah berhukum dengan hukumnya manusia, bukan dengan Al-Quran lagi. Ya. Maka dari situ kemudian dia bersama dia sama dua kawannya itu mengincar 3 orang pilihan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Ya. Dan dia yang kebagian Ali bin Abi Thalib. Jadi dia pergi ke Kufah karena waktu itu pemerintahan sudah pindah ke Kufah. Ya, dia cari tahu kapan Ali ini pergi ke masjid dan waktu sepi. Ya, betul, Ali perginya sebelum subuh. Ya, sebelum subuh, dan dia ini bawa pedang, menunggu Ali kemudian disabutkan pedangnya di pelipisnya, dan ketika menyabetkan itu, ya, dia katakan begini, ya, la hukma illa lillah, ya, laisa laka ya Ali wala li ashabik. Ya. Hukum itu hanya milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik kawan-kawan kamu. Ini kan karena salah dalam memahami tadi itu. Ya. Hadis sudah nggak dipakai itu karena patokan pada ayat tadi itu, dipahami sendiri sehingga kemudian tersesat jalan. Dia bangga dengan menebas kepala Ali bin Abi Thalib, ya, orang yang dijanjikan masuk surga. Bukan hanya demikian, ya, setelah nebas itu kemudian dia ngulang-ulang ayat wa minan nas may yashri nafsahu btigha amradatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang rela mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dianya, karena dia tahu setelah itu dia akan dibunuh. Ya. Saya ini termasuk orang yang rela mengorbankan diri untuk tadi membunuh Ali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkadang pikiran itu, ya tadi, kalau tidak dibimbing dengan wahyu itu akan ngawur dalam memahami Al-Quran. Jadi hafal Quran saja itu tidak cukup untuk bisa selamat. Perlu petunjuk hadis Nabi SAW, bagaimana kejadian seperti ini, bagaimana begini, bagaimana begini. Demikian juga perlu petunjuk para ulama. Karena apa? Karena mereka yang berpengalaman, yang bisa menimbang maslahat madharat. Jadi dia katakan saya ini mencari ridha Allah dengan cara membunuh orang yang terbaik itu, Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ketika dia ditangkap dan dihukum qisas, harus mati, dibunuh ini, maka ketika ditetapkan dia harus dibunuh, dieksekusi karena sudah membunuh, maka dibunuh. Maka dia katakan, ya, sangat menakjubkan, ya, kata-kata dia ini, saking pedenya, ya, la taqtulni marratan wahidatan. Dia berkata kepada Al-Gojo yang mau membunuh dia, jangan bunuh aku dengan sekali bunuh, dengan sekali tebasan. Kalau kamu potong leherku, saya langsung mati. Jangan. Ya.
akan tetapi qatti atrafi syai'an fa syai'an hatta ara atrafi tu'adzab fi sabilillah. Ya. Tapi potonglah tubuhku itu dari paling ujung-ujung. Ya. Ujung-ujung tangan, kaki. Agar apa? Agar aku bisa melihat, menyaksikan bagian-bagian tubuhku ini diazab di jalan Allah. Ya. Itu bagaimana ketersesatan dalam berpikir. Ya. Padahal dia hafal Quran itu. Tapi karena tidak tadi berpatokan pada hadis, bagaimana menerapkan Al-Quran itu dengan hadis-hadis Nabi, prakteknya bagaimana pemahaman para sahabat dan tabi'in, dia sampai seperti itu. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, dia berzikir, ya. Terus berzikir menyebut nama Allah karena dia menganggap ini adalah fisabilillah. Sampai kemudian ketika disuruh potong lidahnya, maka kemudian dia terkejut, jangan potong lidah saya, karena kalau lidah saya dipotong maka saya nggak bisa berzikir. Ya, jadilah maka itu penting, ya, penting kita ini mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, mengkaji pendapat para imam, para ulama, agar kita di dalam memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi itu tidak keliru. Ya. Hadisnya benar, ayatnya benar, tapi cara kita memahaminya itu yang keliru sehingga menjadikan fatal. Nah, ini contoh yang paling ekstrim. Ya. Menjadikan orang yang hafal Quran berani membunuh orang yang paling disayang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang paling disayang ya menantu. Karena seorang itu milihkan untuk putrinya itu orang yang terbaik, kan seperti itu. Apalagi dia dalam perjuangannya luar biasa. Ya, itu saja, ya, itu saja kemudian dianggap gelap semua itu, tidak dipandang sama sekali. Kenapa? Karena tadi, ya, salah di dalam memahami ayat. Ya. Jadi penting kita belajar, semangat, jangan belajar sekali kemudian banyak berkoar-koarnya, jelas kelirunya itu nanti, ya. Maka perlu lama belajar, apalagi di dalam memahami hadis-hadis yang itu ketika salah memahami itu sangat berbahaya, baik membahayakan diri sendiri, membahayakan kawan-kawan, membahayakan keluarga dan lain sebagainya, ya. Jadi perlu kita mengkaji hadis Nabi, mengkaji pendapat para ulama, bagaimana mereka menjelaskan hadis-hadis tersebut. Itu sangat penting sekali agar kita ini cara berpikir kita ini lurus, ya. Karena dalam praktek itu terkadang berbeda, ya, berbeda dengan teori, karena kondisinya tidak memungkinkan. Pada zaman Rasulullah saja, ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, ya, membagi ghanimah, dapat ghanimah banyak, perang Hunain itu, kemudian beliau kasih orang-orang yang baru masuk Islam, dikasih ghanimah yang banyak, ya, tidak rata, ya, tidak rata, bahkan seakan-akan pilih kasih. Mereka yang sudah lama berjuang dari awal itu nggak dikasih. Sedangkan mereka yang baru masuk Islam, ketua-ketua kabilah dikasih sangat banyak, ya. Kambing 100 ekor, satu lebah, sapi, belum lagi yang lainnya, ya, luar biasa, ya. Sehingga ada orang yang tadi hanya patokan pada teks, kemudian dia berani maju menegur Rasulullah SAW. Idil anta ya Muhammad, dia katakan, Muhammad membagi-bagi yang adil, ya. Kok ini nggak dikasih, ini yang dikasih banyak. Maka kata Rasulullah SAW, saya ini, ya, saya membagi ini atas perintah Allah, ya. Inna ma'adil ana fama ya'adil. Kalau saya Rasul Allah itu tidak bersikap adil, lalu siapa lagi yang bisa bersikap adil? Kemudian dia pergi. Kata Rasulullah, nanti di belakang orang ini ada pengikut-pengikutnya, itu orang-orang Khawarij, ya, orang yang hanya patokan satu teks kemudian diterapkan harus seperti ini.
Ya, padahal dalam prakteknya itu perlu pertimbangan-pertimbangan. Ya, itu yang kemudian kita rujukan kepada para ulama. Ya, jadi itu mukadimah terkait dengan hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Karena hadis ini kalau disalahpahami terkadang menghasilkan pemahaman yang agak ekstrim, terkadang bahaya. Ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus shalah. Rawahu Muslim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, nanti akan ada para penguasa, para pemimpin yang memimpin kalian, memimpin kaum muslimin, fata'rifuna wa tunkirun. Ya, mereka berbuat ma'ruf dan juga berbuat mungkar. Ya, fata'rifun, engkau lihat mereka berbuat kebaikan-kebaikan, itu berbuat ma'ruf, ya, wa tunkirun, dan mereka berbuat mungkar-mungkar sehingga kalian mengingkarinya. Ya. Faman kariha faqad bari, barang siapa yang tetap tidak suka dengan kemungkaran meskipun dikerjakan oleh penguasa, maka dia telah berlepas diri. Karena terkadang seseorang itu patokan pada manusia, apalagi tokoh. Ya, ketika tokoh itu ngerjakan suatu amalan meskipun itu mungkar, berubah jadi ma'ruf. Kenapa? Karena tokoh itu yang mengerjakan. Jadi dia patokannya, ya, kata Rasulullah, faman kariha faqad bari, barang siapa yang patokannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah dalam melihat sesuatu, maka dia telah berlepas diri. Ya. Dia ngelihat, oh ini mungkar, nggak benar itu. Ya. Faman angkara faqad salim, barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuan dia, maka dia telah selamat. Artinya nanti mesti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan menanya kita, kenapa kamu tidak berusaha untuk merubah keadaan kamu, kan seperti itu. Ya, barang siapa yang tetap mengingkari dengan kemampuan dia, karena dengan biqalbihi walisani wayadi, ya, tapi harus tetap tadi, ya, tetap dikembalikan kepada ahli. Kenapa? Karena kita mendakwai orang awam saja, itu kita cari salahnya. Bagaimana dia mau ikut ngaji, kita bujuk gini, kita bunyi. Kita cari salahnya agar kita ambil hatinya. Apalagi terhadap orang yang punya kekuasaan. Ya, maka ya perlu lebih lagi. Ya. Jadi perlu proses. Karena apa? Karena inti dari dakwah itu adalah bagaimana orang yang kita dakwah ini mau ngerjakan. Ya. Seperti kita punya anak. Ya. Inti dari itu pendidikan itu adalah bagaimana anak ini mau ngerjakan kebaikan yang kita ajarkan dengan berbagai macam cara. Kan seperti itu. Ya. Tidak langsung disampaikan harus begini, harus begini. Ya. Maka kemudian walakin man radiya wa taba, yang bermasalah itu adalah barang siapa yang ridho. Ya, ridho dengan kemungkaran yang dikerjakan para pemimpin. Maksudnya itu adalah dia, karena dia mengerjakan, para tokoh mengerjakan seperti ini, maka itu berubah menjadi ma'ruf. Dia senang, kemudian ngikuti, ikut ngerjakan seperti itu, tidak punya pendirian. Kalau ya Rasulullah, sahabat bertanya, ala nuqatiluhum, ya, tidak bolehkah kita memerangi mereka? Ya, wahai Rasulullah, para pemimpin tersebut dikasih amanah kok tambah seperti itu. Bolehkah kita memerangi mereka? Kata Rasulullah SAW, jangan. Ya. Kenapa Rasulullah SAW bersabda jangan? Ya, karena beliau ingin menjaga maslahat dulu. Ya. Jangan selama ma'aqamu fikumus shalah. Jangan langsung keras, jangan langsung di ini.
Selama apa? Maqamu fikumus shalah. Ya. Jadi selama mereka masih mendirikan sholat pada kalian, artinya memperbolehkan kalian sholat, itu kalian sabar. Artinya proses ini itu berproses, tetap merubah. Tapi merubahnya ya pakai tadi proses, seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya. Jadi cara merubah itu dari dasar dulu, tahapan paling dasar, keluarga kita, anak kita. Terus ngajak ngaji, terus jadi komunitas yang islami, ya, masyarakat yang islami, itu terus meningkat sehingga apa? Sehingga sesuai pondasinya ini kokoh, ya. Pondasi dalam mengingkari kemungkaran itu kokoh dan orang mudah nerima. Ketika kita mengingatkan, jangan jauh-jauh ke kepala negara, ke kepala desa saja. Jangan jauh-jauh melihat kepala negara, kepala desa. Ya, kepala desa. Kalau kita langsung menegur, kemudian melihat kita, sampai ini siapa, terus gitu. Atau kita negur terlalu, bahasa kita tinggi loh, kamu ngerjakan gini-gini, sedangkan kita masih rokokan jebul, ya dia yang nggak mau nerima. Kita mengingatkan lewat lembaga-lembaga, lewat para kiai, lewat ininya orang dekat, hingga tersampaikan. Maka proses, ya. Maka dikatakan, wahai para dai, perhatikan, kasih teladan pada diri kamu, ya. Jadikan kamu ini bisa dipandang kompeten, ya. Jadi ketika orang ditegur ngelihat kamu itu, ya ini, oh iya benar, kan gitu, menerima. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk tidak menerima. Kenapa? Karena ini orang betul-betul ini komitmen dan yang lainnya. Jadi mulailah dari yang dasar. Karena Rasulullah SAW juga demikian tuh, ya. Rasulullah SAW dalam mengajarkan para sahabat itu mulai dari yang remeh dasar dulu, sehingga ketika nyampaikan yang besar, ya, orang-orang ini aktif nyampaikan yang besar, menggarap yang besar, sudah selesai. Artinya sudah tertata rapi pondasi-pondasinya. Beliau katakan, ala dulukum ma yamhu bihil khatita wa yarfa' bihid darajat. Moga aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, tentu kita mau. Beliau katakan, isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat, ya. Beliau mulai paling dasar, ya, sempurnakan wudu kamu, ya. Setelah itu banyak berjalan ke masjid. Ini kan pondasi dari menjadi kebaikan, sehingga terpandang ketika kita nyampaikan kita betul ahli sholat, kan gitu. Wantidharus sholat ba'da sholat, kamu nunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itulah ribat, ya. Jangan mulu-mulu ribat di perbatasan negeri Islam, ya. Itu dulu, kemudian belum terlatih ini dulu. Karena apa? Karena ribat itu adalah nunggu pada waktu kosong. Kalau tidak terlatih ngisi waktu kosong, suruh ribat di perbatasan, ditinggal jalan-jalan, ditinggal ini. Kalau orang sudah terbiasa nunggu sholat, ketika waktu kosong, ya dia isi dengan tadi, membiasakan diri ngisi dengan yang baik-baik, dengan zikir dan yang lainnya. Jadi hadis semacam ini, ya, hadis semacam ini adalah hadis yang terkadang kalau kita salah di dalam memaknai, salah di dalam mempraktekkan, terkadang kita tadi kadang menjadikan kita selesai enggak ini lagi. Artinya ketika seseorang ingkar mungkar, terbentur sesuatu, setelah itu dia futur. Tapi kalau dia dari dasar, dari bawah, terus merangkak, itu akan terus bisa continue. Maka harus dikembalikan kepada para ulama bagaimana mempraktekkannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa sholat itu menjadi standar terendah ukuran ketaatan kepada pemimpin.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita patokan itu ma'aqamu fikumus shalah. Jangan perangi, jangan pakai kekerasan, jangan angkat senjata. Selama mereka itu memperbolehkan kalian sholat, ya, proseslah dengan baik, ya, jangan tergesa-gesa pakai kekerasan. Jadi Rasulullah SAW pakai yang tadi standar yang paling bawah. Ya. Kenapa beliau tidak katakan selama mereka menegakkan hukum-hukum Allah, hukum potong tangan dan yang lainnya, enggak dijadikan standar batasan. Kenapa? Karena itu di situ pembahasannya panjang. Ya. Terkadang seorang pemimpin tidak menerapkan hukum-hukum Islam yang tadi itu karena ada syubhat, ada beberapa penghalang dan yang lainnya. Seperti pada masa Umar, beliau pernah tidak menerapkan hukum potong tangan. Ada seorang majikan melaporkan kepada Khalifah Umar bahwa pelayan dia telah mencuri, ya, barang dia yang sudah masuk nisab. Dipanggil di sidang, ya. Kata pelayan yang nyuri ini, buruh yang nyuri ini, saya terpaksa wahai Khalifah, karena ini musim paceklik dan saya sudah beberapa hari itu keluarga saya nggak makan, sehingga saya nyuri, memberanikan diri untuk nyuri karena terpaksa. Apakah Umar kemudian potong tangannya? Enggak, malah dia suruh majikannya ini, kamu bantu dia, ya. Apakah berarti Umar tidak menjalankan hukum Allah? Beliau katakan ada kaidah, kemudian ada kaidah idra'ul hudud bil syubhat. Jadi batalkan pelaksanaan had, hukum-hukum Islam itu karena ada syubhat-syubhat, ya. Jadi panjang ini pembahasannya. Terkadang kita memandang sepele, makanya Rasulullah SAW menjadi kepatokan yang mudah, ya. Selama masih mengizinkan kamu sholat itu perlahan dulu, ya. Artinya proses sesuai dengan ini. Kamu belum pada masa kritis, ya. Jadi proses pembinaan semampu kamu lah, ya. Kenapa? Karena tadi dalam masalah ingkarul mungkar itu, apalagi kepada penguasa itu perlu cara-cara khusus. Musa saja, kan dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah Nabi Musa ketika diutus untuk mendakwai Fir'aun, ya. Musa ini orang terkuat, sekali pukul mati orang, dan terbukti, ya. Ada orang bertengkar ini, satunya dari Bani Israel, satunya dari Kipti, kemudian minta tolong, dipukul, sekali pukul mati, ya. Kalau kita seperti itu datang langsung kemudian kuat, orang terkuat itu, ya. Tapi kata Musa ketika disuruh mendakwai Fir'aun, dia katakan, kasih saya kawan, yaitu Harun, saudara saya itu dikasih tugas juga, disuruh minta tolong kepada Allah seperti itu. Maka Allah menugaskan juga Nabi Harun untuk menemani Musa. Ya, kenapa alasan Musa? Karena dia lebih afsah minni, bahasa dia nyampaikan itu sangat bagus, ya. Cara menjelaskan juga runut. Kalau saya pakai okol saja, ya, pakai kekuatan saja, dan saya khawatirkan tidak diterima oleh Fir'aun, ya. Maka Allah ngutus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menukil kisah tersebut, nyampaikan kepada Nabi Muhammad dan kita baca bersama. Tujuannya itu adalah sebagai nasihat, sebagai contoh cara di dalam apa? Di dalam berdakwah. Ya, ketika menghadapi cara berdakwah bukan asal yang penting dibacakan ayat dan hadis. Datang kepada penguasa, bacakan Quran hadis, kamu itu begini, ya. Kamu telah kafir, kamu telah karena begini. Enggak seperti itu. Perlu orang yang pandai menyampaikan, perlu orang yang bisa didengar kata-katanya sehingga masuk ke dalam hati dan dia sadar diri, dan perlu doa, ya. Perlu doa,
Kenapa? Karena itu pemilik hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Khalifah Ma'mun, Khalifah Ma'mun didatangi oleh seorang yang mengatakan dirinya alim. Khalifah Ma'mun ketika didatangi, Khalifah Ma'mun ini kan menganut aliran Mu'tazilah, Jadi ketika didatangi oleh seorang yang mengaku dirinya alim dan mengatakan, saya akan mengatakan kepadamu nasihat keras karena engkau telah menyimpang begini, tapi kamu jangan sakit hati. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Ya, kita lanjutkan. Jadi ada seorang yang mengaku dirinya alim datang kepada Khalifah Ma'mun yang menganut aliran Mu'tazilah. Jadi dia katakan, saya akan menasihati kepada kamu nasihat keras karena engkau menyimpang begini bisa. Karena keyakinan Mu'tazilah adalah keyakinan ada beberapa yang mengarah kepada kekufuran, ya. Mengatakan Al-Quran makhluk, kemudian begini macam banyak, ya. Maka apa kata Khalifah Ma'mun ini, ya, uskut anta ya jahil, ya. Kalau dia ngaku seorang alim, kata dia, diam kamu, engkau ini orang bodoh, bukan orang alim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih jelek dari saya. Allah memerintahkan dakwah kepada Musa dan Harun. Dia tentu nabi, dan nabi lebih baik daripada kamu. Ya, kepada orang yang lebih jelek dari saya, yaitu Fir'aun. Dan saya ini lebih jelas lebih baik daripada Fir'aun, karena Fir'aun ini adalah sudah jelas kekufuran dan ininya. Kalau saya orang Islam, ya, banyak peradaban Islam yang saya bangun, ya. Maka dia katakan uskut anta ya jahil, ya. Engkau ini uskut anta ya ustad, ya. Jadi wahai orang bodoh, diam kamu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih jelek dari saya. Dan Allah berpesan, ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha, hendaklah kalian berdua pergi ke Fir'aun, dakwailah Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, dan katakanlah, sampaikan kepadanya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, artinya cari cara agar diterima, ya. La'allahu yatadzakkar, agar dia tersadar atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang terpenting itu caranya. Semua sepakat yang dikerjakan ini ada kemungkaran, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana cara menyampaikannya. Kenapa? Karena kepada orang yang awam saja, orang yang lemah saja, ya, itu perlu cara untuk menyampaikan agar dia terima. Apalagi kepada orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan, maka perlu yang dicarikan caranya gitu, ya. Terkadang orang salah, orang kemudian terkadang ini terlalu semangat di dalam memahami hadis ayul jihad afdal, qala kalimatu haqqin inda sultanin jair, ya. Jihad apa yang paling afdal, kata Rasulullah SAW, yaitu perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim, ya. Perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Terkadang dilihat dari teksnya saja, yang penting kita datangi dia, kita sampaikan begini, ya. Para ulama mengatakan tempuh cara, ya, cara yang diterima, mudah diterima. Kenapa? Karena tadi tujuan dari dakwah itu adalah bagaimana orang yang kita dakwah ini mau menerima dan mengamalkan, ya. Jadi perbaiki kualitas diri sehingga sampai ini kompeten, menjadi orang kompeten, didengar. Kalau di desa ya tingkat desa, jadi orang kompeten, ya, sampai kemudian didengar ucapannya, dipilih jadi penasehat sehingga bisa ngarahkan. Kenapa? Karena mereka hanya alat, ya, mereka itu hanya alat, sehingga siapa yang bisa mempengaruhi, yang mewarnai, itu yang bisa memanfaatkan, ya. Demikian juga aparat dan yang lainnya kan hanya alat, ya. Bagaimana seseorang kita sebagai juru dakwah itu bisa mempengaruhi, ya. Maka jangan langsung dianggap menjadi, karena sudut pandangnya beda nanti, ya, sikapnya juga beda. Kalau menganggap orang yang berbeda itu langsung sebagai musuh, nah, sudah itu nanti akan lain sikapnya. Tapi kalau kita anggap ini sebagai objek dakwah,
Nah, itu nanti sikapnya juga beda, kita dalam kelanjutannya itu kan beda. Maka kita jadikan mereka-mereka yang menyimpang, kita pandang itu nyimpang, itu kita jadikan sebagai objek dakwah. Jangan mendahulukan menvonis atau menghukumi. Ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita ini bisa menyampaikan dakwah ini, masukkan kata-kata yang baik ke dalam hati mereka. Itu kita bisa dipandang oleh mereka, meningkatkan kualitas diri. Kalau tingkat desa ya tadi itu, kalau pengen ngelihatnya negara ya kamu harus masuk ke MUI, harus menjadi orang yang betul-betul dipandang keilmuannya, kemudian didengar oleh pemimpin negara. Jangan kemudian penggaweannya cuman apa, baru hafal arba'in kemudian mau datang ke pemimpin negara. Dari dasar dulu, ya, desa dulu, ini dulu, perbaiki kualitas. Ya. Karena nggak ada yang salah dengan dalil, nggak ada yang salah. Yang salah itu cara kita memahaminya. Jangan sampai terjadi seperti Abdurrahman bin Muljam tadi. Memahami satu ayat kemudian dia salah di dalam menvonis Ali bin Abi Thalib yang jelas-jelas dalilnya itu ada, kemudian dia katakan oh ini kafir Ali, maka kemudian ambil pedang ditebas, Ali ditebas, sehingga akhirnya seperti itu. Maka pelajaran yang lainnya bisa kita peroleh adalah bersikap sabar terhadap para pemimpin yang terkadang berbuat maksiat lebih utama daripada melakukan pemberontakan yang menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Jadi kita harus pahami ini negeri ini, desa ini adalah rumah kita, negara kita, rumah kita, ya jangan dirusak. Bagaimana kita memperbaiki? Memperbaiki bukan cara dengan merusak. Ya. Jadi kita jaga, tetap kita jaga desa ini, kita jaga negeri ini. Kenapa? Kalau negeri ini kacau, ya, desa ini kacau, maka yang diuntungkan itu orang-orang jahat. Ya, begal itu akan di mana-mana ada. Ya. Sedangkan mereka-mereka yang buat kekacauan ini kemudian dia uzlah. Ya, karena kasusnya banyak, ya, seperti di Yaman yang dulunya itu adalah tentram kemudian dibuat kacau, yang berkuasa Syiah, Libya, macam-macam, ya. Maka tergantung caranya, jangan sampai. Jadi yang harus kita pahami adalah ini rumah kita, ini Indonesia itu negara kita, rumah kita. Kalau pengen memperbaiki bukan dengan membuat kekacauan, bukan dengan menghancurkan, tapi ya diperbaiki dengan cara yang Islami. Ya. Jadi para ulama seperti Syekh Utsaimin pernah ditanya seperti itu tentang bagaimana tentang hadis seperti ini, kemudian hadis yang memerintahkan kita taat dan yang lainnya. Kata beliau, ya, beliau menyampaikan bahwa ya, dikembalikan kepada ulama, karena ulama ini adalah yang tahu maslahatnya bagaimana, mana yang mendatangkan maslahat. Kalau kita sebagai orang-orang awam masih thalibul ilm, itu pandangan kita pendek, ya, maka dikembalikan kepada para ulama. Jadi hafal Al-Quran saja tidak cukup untuk bisa selamat, seperti Abdurrahman bin Muljam tersesat gara-gara hanya patokan pada satu ayat. Maka perlu hadis, memahami hadis-hadis Nabi, bukan satu dalil tapi beberapa dalil di ini kan. Memahami Al-Quran dan hadis saja tidak cukup, perlu dirujukkan kepada pemahaman para ulama, kepada para imam, ya. Imam yang muktabar loh, ya. Karena pendapat di dunia ini banyak, pendapat apapun itu ada, ya. Tapi yang dijadikan patokan itu adalah yang muktabar, yang bisa dijadikan patokan, imam, 4 mazhab dan yang lainnya, itu yang kita ikuti. Kenapa? Karena mereka, kebenaran mereka ini sudah umum gitu loh. Ajaran mereka ini diajarkan secara terbuka, ya, secara terbuka dan siap dikoreksi.
bukan sembunyi-sembunyi. Orang tidak terkenal kemudian yang mengajarkannya sembunyi-sembunyi kemudian itu jadi patokan, ya nanti akan banyak menyimpangnya. Maka taklim kita ini taklim yang terbuka, apalagi direkam ini kan terbuka, bisa dikoreksi, ya, bukan yang sembunyi-sembunyi kan. Jadi siap untuk dikoreksi kan gitu. Ya itu yang bisa kita sampaikan dalam memahami hadis ini, karena kalau disalahpahami nanti akan berbahaya. Ya, hadis seperti ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Dan terakhir monggo sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Pak Agus, agak maju sedikit Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam pendahuluan tadi menyinggung soal sabar dan syukur. Dalam yang pernah saya baca bahwa syukur itu dan sabar itu Allah memberikan pahala, bahkan ada pintu sabar sendiri dalam surga, demikian juga ada pintu syukur sendiri dalam surga. Tapi makomnya dalam hadis itu besar syukur daripada sabar. Padahal menurut ukuran manusia orang itu lebih berat melakukan kesabaran daripada melakukan kesyukuran. Jadi syukur itu ada 3, misalnya diucapkan, kemudian diyakini dalam hati bahwa itu adalah pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, kemudian diamalkan. Itu terasa lebih mudah, tapi makomnya kok lebih besar syukur. Bahkan saya pernah baca Syekh Al-Auza'i itu pernah ditanya sama muridnya, ya ini tentang kesabaran, Syekh, kira-kira amalan apa yang Syekh unggulkan nanti di hadapan Allah? Kira-kira tidak ada, tapi kira-kira ada satu, kira-kira menurut ukuran Syekh Al-Auza'i, yaitu sabar. Apa sabarnya? Saya itu disenangi oleh wanita, kemudian ternyata cintanya kepada saya karena Allah itu tiba wanita tadi seharusnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik, ternyata buta. Tidak hanya buta, ternyata juga lumpuh. Dia merawat, dia mewudhui, dia segalanya, kebutuhannya ditanggung oleh Syekh Al-Auza'i dengan sabar selama 10 tahun tanpa mengeluh. Nah itu gambaran. Lah kenapa dalam hadis itu yang pernah saya baca itu makomnya lebih besar syukur daripada sabar. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai ya ini memang mengenai teknik dakwah. Jadi kalau memang contoh kepala desa berbuat masalah, kita lebih afdol kita lapor sama camat yang menegur. Demikian juga camat kita lapor pada bupati yang menegur. Lah ketika presiden, karena itu adalah kekuasaan tertinggi, kemudian cara mengingatkan kita mengacu kepada Musa dengan Fir'aun, karena itu Musa dan Fir'aun itu memang 2 manusia, satu pilihan terbaik, satu pilihan terjelek. Jadi tapi sama-sama kuasanya, sama-sama kuatnya. Lah hari ini misalnya karena presiden itu punya jabatan lebih, jadi kekuasaan itu lebih bersifat korup, minta tambah jabatan, minta lain-lain, ada sampai 32 tahun. Lah bagaimana pandangan Islam dalam mengingatkan pemimpin, khususnya karena itu tidak mungkin kita dengar, maka harus dengan demo. Jadi caranya dengan demo. Nah itu bagaimana pandangan Ustadz, pandangan Islam mengenai demo, dengan catatan demo memang tidak anarkis, tidak anarkis. Yang jelas itu bagian dari cara kita mengingatkan tanpa
apa istilahnya tadi harus berkata qaulan sadida, berkata yang bagus, sama Fir'aun saja berkata bagus. Nah ini pemimpin kita itu sholat ya masih apa, tapi berarti cara mengingatkan presiden gitu ya, yang korupsi gitu ya Pak. Dengan demo misalnya. Nggih, bagus. Iya ya. Ya gimana Pak dengan Ustadz mengenai hal ini? Ya. Terima kasih. Makasih bagus. Ya, jadi hadis yang dimaksud tadi adalah hadis seperti dhahaba ahlu tuthur bil ujur, ya, orang-orang datang kepada Rasulullah SAW, orang miskin datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, orang yang kaya mereka pergi dengan borong pahala. Wa madza qala wa madza, apa itu? Mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kita tidak bisa. Sehingga hadis ini yang kemudian tadi dikatakan, ditanyakan, kok ini yang syukur itu lebih tinggi derajatnya daripada yang sabar, padahal di hadis-hadis yang lain juga, apalagi perkataan ulama seperti Al-Jauzai, itu sabar itu bisa ini, artinya bisa dongkrak, itu pahalanya jauh lebih besar daripada syukur, ya. Jadi lihat kondisi lihat kondisi dan di mana keadaan kita. Jadi Rasulullah SAW itu memotivasi para sahabat sesuai dengan kondisinya. Dengan mereka yang punya harta, beliau motivasi, kamu harus syukur, karena keutamaan syukur itu seperti ini, bisa berlipat ganda, ya. Jadi orang dengan syukur, yaitu tadi menjadikan jembatan nikmat itu sebagai bentuk syukur, yaitu beribadah dengan ibadah. Artinya dia dalam satu waktu, dalam Ramadan sehari puasa itu bisa mendapatkan pahala 1000 orang, sedangkan kita hanya 1 orang yang hanya puasa sendiri. Kenapa? Karena dia memanfaatkan ngasih iftar 1000 orang. Nah, itu dari mendongkrak. Artinya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada sasaran yang tepat. Orang kaya, manfaatkan harta kamu untuk beribadah, ya. Jadi syukur itu akan tadi nilainya besar ketika dia berefek kebaikan kepada orang lain, bukan sekedar alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ya pahalanya cuma alhamdulillah. Tapi yang dimaksud hadis tadi itu adalah karena dia tadi bekerja dengan 1000 tangan, karena harta dia tadi itu, ya. Tapi di sisi lain juga Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada orang yang terkena musibah. Nanti ahlul bala itu akan melejit di akhirat itu, orang-orang yang ahlul afiyah di dunianya tidak diuji, ya. Alhamdulillah, kadang kita alhamdulillah saya tidak terkena begini, alhamdulillah saya tidak terkena, ya. Itu yang kemudian kepada orang-orang yang diuji itu ahlul bala itu, ya, orang yang ahlul afiyah, mereka takjub dengan ini, kok mereka derajatnya tinggi sekali, bisa mendapatkan istana-istana yang tinggi. Enggak dikatakan karena tadi, ya, bala yang gitu, karena dia sabar dengan bala yang ada. Karena kalau dengan kita ini sabar dengan bala yang ada, dengan ujian yang ada, maka pahalanya tiap detik, ya. Kalau tadi syukur itu kan rupiah berapa, tapi kalau ini kan tiap detik dia dapat pahala. Artinya tidak mana yang lebih afdol, mana syukur atau ini, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan kamu itu ahlul syukur, kamu ini, ya. Terkadang, ya, dalam satu kondisi itu kita harus syukur, harus sabar. Bahkan seorang mukmin itu dengan kondisi apapun dia akan, ya, pinter-pinter cari alasan untuk bersyukur. Timpa musibah ini dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa ini, oh itu tetangga saya lebih ini lagi. Sehingga terus seperti itu, ya. Jadi agar kita itu tidak nyalahkan keadaan, tidak nyalahkan kondisi, agar kita bisa bersabar tak bertepi dan bersyukur tanpa tanpi, ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita banyak alasan, tapi gini.
Ya, jadi dua-duanya itu adalah jembatan kebaikan yang luar biasa. Jangan terbalik. Ketika Allah berikan kekayaan luar biasa kepada kita, saya mau sabar menahan harta saya. Ya. Kebalik itu. Ya. Jadi lebih tadi sampai ketika dapat bala pun dia tetap alhamdulillah. Makanya ketika ada hadis seperti yang dulu kita sampaikan itu, ketika Allah menetapkan, menakdirkan untuk mencabut ruh anak seorang hamba, maka ketika memerintahkan malaikat tadi pencabut nyawa, setelah itu Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Ternyata hambamu memujimu ya Allah. Ya. Anaknya diambil tapi dia tetap memuji karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada malaikat ini, bangunkan dia rumah istana di surga dan kasih nama dengan Baitul Hamdi, rumah syukur. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, yaitu bagaimana dengan menegur dengan cara demo, ya, cara demo. Ya. Jadi tinggal lihat kasus dan apanya dulu, cara demonya juga bagaimana. Ya, kalau hanya tadi ya untuk menunjukkan tidak, maksudnya itu menegur dengan cara Islam. Kalau sekarang kan pakai demo tapi ya, tidak anarkis gitu. Jadi bagaimana hukum demo dalam Islam? Demokrasi itu bukan dari Islam kok. Maksudnya ada sistem, kemudian sistem yang ada hari ini kemudian dipakai, kemudian ada demo kan. Makanya saya sambungkan tadi ya. Kalau secara Islami ya kamu doakan agar presiden kita mendapatkan hidayah. Kan cara yang Islaminya kan seperti itu. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad wa Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhuma, "Law kana lana da'wah mujabah la da'awna biha li sultan." Kalau seandainya saya diberi oleh Allah satu doa yang mustajab, maka aku akan hadiahkan untuk doa kebaikan bagi penguasa, pemimpin. Karena dengan tersebut dia mendapatkan hidayah sehingga kebijakan-kebijakannya jadi baik. Kan seperti itu. Kalau cara Islaminya ya kita doakan. Jangan mengedepankan mencaci, memaki, karena itu tidak menghasilkan. Kenapa? Karena secara terbukti apakah itu bisa menghasilkan banyak? Kan enggak. Yang memungkinkan ada hasil perubahan itu adalah dengan doa tadi. Kita selipkan doa terbaik untuk para pemimpin kita, pemimpin paling rendah. Artinya maksud saya nggak usah mulu-mulu ke atas. Ya, pemimpin keluarga, pemimpin desa ini ya kalau kita kerja mungkin ikut Pak Agus, semoga Pak Agus dapat hidayah sehingga sering ngasih hadiah kepada sampean kan gitu ya. Artinya kita peduli dengan kepentingan bersama kita ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara Islami, ya doakan yang baik itu akan lebih manfaat ya. Ya, oke. Ya, monggo satu lagi. Sudah dua itu. Sudah dua. Kalau gitu saya Ustaz, bonus Ustaz. Ketika melihat dari cerita Abdul Rahman bin Munzam tadi tentang pembunuhan Ali bin Abi Thalib, Ustaz, itu kan memahami Islam yang mungkin salah pemahaman. Nah, ketika dalam pemahaman seperti tadi itu sampai terjadi sebuah pembunuhan, apakah Abdurrahman ini termasuk sudah mencapai kufur, kafir? Ya, karena memahami Islam dengan pemahaman yang salah. Dan apakah yang dibunuh itu kan syahid insya Allah kan gitu ya, Ali. Dan si Abdul Rahman bin Munzam tadi akhirnya kan dibunuh juga dengan pemahamannya yang salah, tetapi dia masih memegang Islam. Apakah terbunuhnya oleh orang yang
berpemahaman salah tadi itu termasuk syahid juga? Artinya dua-duanya syahid, ataukah mungkin yang dibunuh tadi yang pertama syahid, kemudian yang kedua ini sudah kafir, Ustaz? Iya, jadi saya tanya, keliru nggak yang diperbuat oleh Abdul Rahman bin Muljam? Ya keliru. Ya wis. Nggak, maksudnya kan pemahamannya pun itu kan artinya kadang-kadang, begini, yang disimpulkan itu adalah ketika kita itu hanya mencukupkan dengan ayat kemudian kita simpulkan sendiri, kita bisa tersesat jalan. Ketersesatan ini sampai kepada parah, menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Apapun alasannya, ya, apapun alasannya, kalau kemudian ada ini kemudian membunuh seseorang, itu yang keliru. Apalagi membunuh orang terbaik, orang yang paling dicinta Rasulullah, orang mendapatkan legalitas, itu kan salah luar biasa gitu. Artinya jangan sampai terulang, kemudian hanya patokan satu ayat begini, kemudian tidak noleh kanan kiri kepada pendapat para ulama, tidak mengkaji hadis-hadis yang lainnya ada, disimpulkan sendiri, diamalkan sendiri, itu nanti akan jadi ketersesatan. Bukan hanya tersesat berpikir, malah mengakibatkan sikap tindakan yang merugikan orang lain, bahkan sampai ekstrim membunuh dan tidak merasa bersalah, kan itu yang jadi masalah ya. Membunuh tidak merasa bersalah, bahkan ketika dihukum tadi di kisos itu sampai tadi minta potong-potong tangan ini, biar apa? Biar saya melihat jasadku terpotong-potong di jalan Allah, diazab di jalan Allah. Kalau maksudnya kalau lihat dari cerita itu kan ya mungkin tauhidnya kan tinggi, Ustaz. Ada salah satu kisah lagi ketika ada seseorang yang saking itu takutnya kata tauhid tinggi, kalau tidak dapat hidayah itu jadi iblis. Jadi iblis. Oh iya, percaya. Karena nah, iblis gini, itu tadi nggak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tauhid saya tinggi, manusia kok sujud. Ya, maksud saya begini, artinya standar baik benar ya, itu adalah tadi Quran, hadis, dan merujuk kepada pendapat para imam. Serahkan kepada para imam, maka selamat. Jangan kemudian belajar sehari nyimpulkan sendiri, nah itu nanti rusak nanti ya. Ya, jazakumullah khairan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mengambil ilmu pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Dan terakhir kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.